Halo, jumpa lagi bersama saya Rustam Simamora. Apabila di video sebelumnya kita membicarakan asimtot fungsi aljabar, maka sekarang kita akan membicarakan asimtot fungsi trigonometri. Asimtot secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu garis yang didekati oleh kurva di ujung-ujung intervalnya. Kira-kira begitu kita definisikannya di aljabar. Hal yang sama juga akan kita temukan di fungsi trigonometri. Jadi langsung saja kita mulai. Kita mulai dari fungsi trigonometri yang sederhana. Contohnya Y sama dengan tangent X. Kita akan membicarakannya secara grafis. Y sama dengan tangent X. Kita gambarkan pada GeoGebra. Kalau kita menggambar dengan GeoGebra, derajatnya satuan dari sudutnya itu harus dibuat. Nah, ini dia. Coba saya ganti warna dari garisnya, kurang cantik. Misal saya buat warna merah. Ya, ternyata bukan warna merah, tapi orange. Ya, bisa kita lihat secara visual. Grafiknya ini menunjukkan bahwa asimptotnya, garis yang didekati kurva, X sama dengan negatif 90 derajat, X sama dengan 90 derajat, X sama dengan 270 derajat. Jadi yang tadi itu merupakan asimptot tegak atau asimptot vertikal. Sebab didekati oleh kurva, tapi tidak sampai memotongnya. Jadi misalkan kita batasi intervalnya cukup dari negatif 90 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita bisa temukan kalau asimptotnya itu ada 3. X sama dengan negatif 90 derajat, X sama dengan 90 derajat, X sama dengan 270 derajat. Ingat, seperti di pertemuan sebelumnya, asimptot itu boleh dibilang berlawanan dengan domain. Jadi, sepanjang daerah ini, sepanjang interval X sama dengan negatif 90 derajat sampai X sama dengan 360 derajat yang merupakan domain, semua bilangan kecuali untuk X sama dengan negatif 90 derajat, X 90 derajat, X 270 derajat. Itu menurut grafik. Hal yang sama juga akan kita temukan kalau kita mengerjakannya melalui perhitungan. Baik, sekarang kita sudah berada di Blackboard. Kita akan mengerjakan kasus yang sama dengan menggunakan perhitungan. Kita akan membicarakan domainnya dan asimptot vertikalnya. Jadi fungsinya tadi adalah fungsi yang sederhana, Y sama dengan tangent X. Kita bicarakan domainnya. Ingat bahwa kalau Y sama dengan tangent itu tidak lain adalah sinus per kosinus. Berarti sinus X per kosinus X. Jadi fungsinya boleh digambarkan seperti itu. Domain dari fungsi f, misalkan yaitu df, tentu saja semua bilangan real kecuali bilangan real yang membuat dia berpenyebut 0. Artinya semua x boleh kecuali kosinus x yang membuat dia menjadi 0. Jadi kita harus menghindari 0. Berarti cos x tidak boleh sama dengan 0. Sementara 0 itu adalah kosinus dari 90 derajat. Jadi ingat persamaan trigonometri di kelas 11. Maka ini boleh kita buat menjadi x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Yang tadinya sama dengan menjadi tidak sama dengan. Ada dua rumus, itu rumus pertama. Rumus yang kedua, X tidak sama dengan dinegatifkan. Negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai dari yang pertama. X tidak sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat,
maka kita akan dapat kalau K-nya itu misalnya negatif 1. Kalau K-nya negatif 1, maka kita akan dapat X tidak sama dengan negatif 270 derajat. Ya, ini udah di luar yang dibicarakan. Kalau K-nya kita ambil 0, X tidak sama dengan 90 derajat. Masih di dalam interval yang sedang dibicarakan. Oke, berarti ini masuk. Kemudian kalau kita ambil K sama dengan 1, maka kita akan dapat X tidak sama dengan 90 derajat ditambah 360 derajat, kita dapat 450 derajat. Ini juga udah di luar yang dibicarakan. Kemudian kalau kita ambil rumus yang kedua, X yang tidak sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan cara yang sama kita akan dapat nanti X-nya itu adalah negatif 90 derajat. Itu terjadi kalau K-nya sama dengan 0. Berarti K tidak sama dengan negatif 90 derajat. Juga kalau kita ambil K-nya 1, kita akan dapat 360 derajat dikurang 90 derajat. Kita dapat 270 derajat. Artinya apa? Artinya domain dari fungsi tersebut adalah semua X di mana X tidak sama dengan negatif 90 derajat, X tidak sama dengan 90 derajat, X tidak sama dengan 270 derajat. Seandainya ditanya asimtot vertikal, saya singkat sebagai asim vertikal saja, asimver. Itu berarti cos X sengaja disamakan dengan 0. Dengan kata lain, lawan dari yang tadi itu. Maka kita dapat asimtot vertikalnya adalah X sama dengan negatif 90 derajat, X sama dengan 90 derajat, dan X sama dengan 270 derajat. Apakah hanya itu asimtotnya? Iya, kalau sepanjang interval ini. Tapi kalau misalnya tidak dibatasi, maka asimtot vertikalnya itu tidak terhingga. Bagaimana kalau seandainya ditanya asimtot horizontal? Seandainya kita kembangkan soalnya. Bagaimana kalau seandainya yang ditanya? Maka tidak akan ada. Itu bisa juga dibuktikan dengan perhitungan. Ingat seperti yang di bagian pertama, di video pertama, maka limitnya kita buat menuju tak hingga. Fungsinya kita buat untuk X menuju tak hingga. Tangen X. Jadi kalau kita substitusi, dia tetap tak hingga. Artinya asimtot horizontalnya tidak ada. Di kasus yang kedua, soalnya adalah asimtot vertikal grafik Y sama dengan 2 kosekan. X tambah pi per 4 adalah berapa? Jadi, ini adalah soal prima berganda. Kita akan kerjakan bersama. Y sama dengan 2 kosekan X ditambah pi per 4. Kita tahu kalau kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Berarti ini boleh digambarkan sebagai 2 sinus X ditambah pi per 4. Yang ditanya asimtot vertikal, berarti kita sengaja menolkan penyebutnya. Kalau kita sengaja menolkan penyebutnya, kita akan dapat sin X ditambah pi per 4 sama dengan 0. Kita tahu kalau 0 itu adalah sinus dari 0 derajat. Maka bisa kita nyatakan dengan dua rumus. Rumus yang pertama, X ditambah pi per 4 sama dengan 0 pi ditambah K kali 2 pi. Ya, karena dia pakai pi, maka kita buat jadi 2 pi, bukan 360 derajat. Di mana K adalah bilangan bulat. Rumus yang kedua,
X ditambah V per 4 sama dengan 180 kurang. Diganti dengan V dikurang. Kurang berapa? Kurang sudut yang tadi itu. Kurang 0. Ditambah K kali 2V. K bilangan bulat. Coba kita eksekusi rumus yang pertama. X ditambah V per 4 sama dengan 0 ditambah K 2Pi. Kita langsung sekaligus buat dia per 4 supaya langsung bisa nanti dioperasikan. 8 per 4V. Jadi bisa kita bilang X sama dengan 0 dikurang V per 4 negatif V per 4 ditambah K kali 8 per 4V. Kalau kita ambilkannya 1, maka kita dapat X sama dengan negatif V per 4 ditambah 8 per 4V. Kita dapat X sama dengan 8 kurang 1, 7. 7 per 4V. Tidak ada jawaban seperti itu. Dan agaknya kita menggunakan rumus yang kedua. Coba kalau kita ke rumus yang kedua. Kita eksekusi rumus yang kedua. Kalau kita eksekusi rumus yang kedua, kita dapat X ditambah V per 4 sama dengan V ditambah K kali 2V. Kita samakan penyebutnya. X ditambah V per 4 sama dengan 4 per 4V ditambah 8 per 4V dikali K. Dengan K bilangan bulat. Maka kita dapat X sama dengan 4 per 4V dikurang V per 4 ditambah 8 per 4V kali K. X sama dengan 3 per 4V ditambah 8 per 4VK. Seandainya kita ambil K-nya negatif, nggak ada opsi yang memenuhi. Seandainya kita ambil K-nya 0, kita dapat X sama dengan 3 per 4V ditambah 0. 3 per 4V, ada nggak di opsi? Ada, berarti jawabannya adalah C. Jadi demikianlah perjumpaan kita buat kesempatan kali ini. Terima kasih buat perhatiannya. Tonton video saya sampai selesai. Video-video lainnya, dukung saya dengan like dan subscribe. Thanks.